Liburan kali ini beda banget rasanya. Biasanya kita sibuk cari hotel dan destinasi buat keliling Malaysia, tapi sekarang kita balik ke rute lokal. Semenjak istri pindah kerja balik ke Surabaya, beberapa bulan yang lalu, saya akhirnya kembali ke Surabaya. Tapi, ada satu janji yang harus ditepati. Aidin pengen banget ngerasain naik kereta api. Jadi, kita bakal explore Jakarta sampai ke Bandung. Mungkin buat orang lain ini cuma perjalanan antar kota biasa, tapi buat kita, ini cara kita ngerayain kebersamaan lagi di tanah air. Karena saya sadar, mau di Malaysia atau di Indonesia, rumah yang sebenarnya adalah di mana kita bisa berkumpul dan bersatu. Ada pemandangan yang selalu khas di stasiun, yaitu semangat para porter yang amarah pada. Karena ya ada keluarga yang harus makan di rumah. Dan ini dia momen yang ditunggu. Kita akhirnya naik kereta. Sebenarnya sih yang pengen jalan-jalan adalah ayah sama ibunya, bukan Aidin. Mukanya nggak bisa bohong, senengnya minta ampun. Tapi ada satu yang bikin kita kepikiran dari rumah. Kita kan pesannya cuma 2 kursi. Gimana ya caranya Aidin tidur nanti? Bakalan rebutan kursi atau ayahnya yang tidur di bawah? Kita malam ini naik kereta tambahan. Memang liburan Natal dan Tahun Baru selalu padat penumpang. Jadi kita beruntung dapat tiket untuk pergi jalan-jalan. Tapi ternyata kekhawatiran kita nggak terjadi. Di tengah suara rel yang berirama, Aidin malah tidur paling pules. Mungkin ini efek saking senangnya dia hari ini. Begitu pagi datang, dia yang bangun paling awal. Masih di atas kereta, tapi semangatnya udah sampai duluan ke Jakarta. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan Indonesia. If you have your trip app,
Bekasi Station. Please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Mana? Nih, tapi udah lewat nih. Lewat sih, tapi lewat tapi Stasiun Bekasi. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Setelah belasan jam di kereta, akhirnya kita sampai di Jakarta. Jujur, ini pertama kalinya saya ke Jakarta naik kereta api. Biasanya, pesawat selalu jadi pilihan utama. Lebih murah, jauh lebih cepat. Tapi, kali ini kita pilih menikmati waktu jalur darat demi pengalaman baru buat Aidin. Jakarta menyambut kita dengan energinya yang luar biasa. Ramai, padat, dan jujur bikin perut kita makin kerucuk-kerucuk lapar. Tanpa pikir panjang, Solaria jadi penyelamat perut. Isi tenaga dulu sebelum lanjut berjuang di ibu kota. Our favorite go-to. Enak enggak? Enak enggak, Di? Tanya gimana enaknya? enak. Enak. Selesai makan, muncul dilema klasik traveler. Ke hotel dulu, buat taruh koper, atau langsung gas ke Ancol, biar puas mainnya. Masalahnya satu, di Ancol ada penitipan koper nggak ya? Masa iya kita keliling pantai dan Ancol sambil garet-garet koper segede ini? Tapi, karena waktu itu berharga dan Aidin udah nggak sabar, bismillah, kita putuskan langsung menuju Ancol. Soal koper, gimana nanti? Yang penting liburan dimulai sekarang. Menerjang kemacetan Jakarta dengan koper-koper di bagasi, akhirnya kita sampai juga di Ancol. Ternyata sekarang sistemnya sistem paket kalau liburan. Sekali beli langsung dapat akses ke 3 wahana: Samudra, SeaWorld, dan Birdland. Bandel yang lumayan buat bikin Aidin puas hari ini. Pas banget kita masuk, pertunjukan lumba-lumba baru mau dimulai. Kita langsung cari posisi duduk yang paling pas buat Aidin. Melihat Aidin sebahagia itu, ada perasaan yang campur aduk di hati kita. Sejujurnya ada rasa sedikit bersalah karena saya tahu tempat terbaik lumba-lumba adalah di laut lepas, bukan di kolam. Tapi di sisi lain, saya ingin Aidin mengenal mereka lebih dari sekedar gambar diam di buku atau video layar HP. Saya ingin dia melihat langsung kehebatan makhluk ciptaan Tuhan ini. Liburan ini bukan cuma soal jalan-jalan, tapi tentang mengenalkan dunia nyata ke dia. Dan melihat tawanya sekarang, sepertinya semua keraguan saya terbayar lunas. Mengingat nantinya di belakang Anda ada banyak anak kecil yang dapat terhalangi dan dapat terdesak. Jadi kami mohon kerjasamanya bisa duduk berlangsung saja supaya pengunjung sampai kelengkap dan juga adik-adik yang ada di belakang bisa menyaksikan pertunjukan Putri Duyung sampai selesai.
Yang masih berdiri, mohon kerjasamanya silakan duduk secara bersama. Tentunya kami mengimbau selama pertemuan langsung tidak ada yang mendekati area kaca ataupun berdiri menghalangi pengunjung yang sudah duduk di belakang Anda. Apabila memang Anda ingin berdiri, Aidin, makan dulu ya, makan dulu. Makan dulu. Yuk. Jadi lihat apa tadi? Pinguin. Ikan ya, mermaid namanya. Ikan putri duyung. Tadi haus. Minum susu dulu ya. Mantap. Setelah energi terkuras di samudra, perut nggak bisa kompromi lagi. Pilihan paling juara di cuaca Jakarta yang panas adalah bakso urat dan es jeruk segar. Sederhana, tapi nikmatnya luar biasa. Kita harus isi tenaga lagi karena masih ada satu misi sebelum sore ini berakhir. Mengejar waktu sebelum tutup, kita langsung geser ke SeaWorld. Begitu masuk, suasananya langsung berubah menjadi biru tenang. Buat ini di rumah mau. Apa yang kurang nanti? Di sini, Aidin sangat menikmati ikan-ikan. Ada ikan pari, ikan hiu, ikan nemo, kuda laut, dan semua ikan-ikan yang Aidin pelajari di rumah ada di sini.
Masuk ke lorong bawah air ini, saya tiba-tiba terdiam, melihat Aidin yang terpukau sama ikan-ikan yang berenang di atas kepalanya. Memori saya mendadak kembali ke puluhan tahun lalu. Dulu, saya cuma bisa lihat SeaWorld ini dari layar TV. Dengar cerita teman-teman sekolah yang habis liburan ke Jakarta itu rasanya iri banget. Dulu, ayah saya nggak mampu buat bawa saya ke sini. Tapi hari ini, di depan akuarium raksasa ini, saya bersyukur bisa memutus rantai itu. Apa yang dulu cuma jadi mimpi buat saya, sekarang jadi kenyataan buat anak saya. Ternyata benar, kerja keras bukan cuma soal angka, tapi soal bisa kasih pengalaman yang dulu nggak pernah kita punya ke anak cucu kita. Ya, 2, 3. Saya ini apa nih? Di wahana terakhir ini, baterai Aidin benar-benar sudah mencapai 0%. Dia sudah nggak mau sanggup lagi lanjut jalan. Bukan cuma Aidin, saya dan istri pun mulai ngerasain efek tidur yang kurang nyenyak di kereta. Rasa capeknya baru benar-benar berasa sekarang. Akhirnya, kita harus realistis. Destinasi ketiga Birdland terpaksa kita coret. Keputusan cuma satu. Kita harus segera masuk hotel dan istirahat. Nanti ya, racun ini. Sepanjang jalan menuju hotel, saya sempat takjub dengan Jakarta yang sudah berubah semodern ini. Jujur, gedung-gedung di sini terasa lebih megah dan padat dibanding Kuala Lumpur. Kita juga sempat lewat gedung DPR dan instansi pemerintah lainnya. Ada aura pusat kekuasaan yang kuat banget di sepanjang jalan ini. Tapi ya itu, di balik kemegahannya, ada satu hal yang gak pernah berubah. Macetnya yang luar biasa. Jakarta benar-benar menguji kesabaran di jam pulang kantor. Akhirnya, sampai juga di hotel. Rasanya kasur ini adalah tempat paling indah di dunia saat ini. Kita mau istirahat dulu, karena besok petualangan masih berlanjut. Sampai jumpa besok pagi, Jakarta. Good night.